Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya mendapatkan servis handphone yaitu dari salah satu sahabat subscriber. Kita akan coba untuk unboxing. Kita cek dulu untuk infonya yang dikirim ini. Karena untuk sebelumnya sudah konsultasi untuk beliau menanyakan kerusakan kedua handphone, yaitu yang pertama itu adalah Samsung J7 Pro dan juga untuk kerusakan handphone iPhone 6s Plus ya teman-teman. Dan ini adalah handphonenya. Setelah saya unboxing, ada dua surat atau dua keterangan kerusakan handphonenya. Kita akan coba untuk koreksi dulu di bagian Samsung J7 Pro. Ini kerusakannya adalah sudah lama tidak terpakai. Untuk LCD-nya itu tidak bisa menyala dan handphonenya juga tidak bisa menyala. Kita coba untuk cek dulu handphonenya. Dan ini adalah handphonenya Samsung J7 Pro yang sudah lama tidak terpakai. Kita akan coba untuk koreksi, yaitu handphonenya apakah masih bisa menyala atau tidak. Karena untuk beliau sudah cerita dari awal itu kejadiannya handphone ini lama-kelamaan LCD-nya itu redup dan tidak bisa tampil, dan sudah lama tidak terpakai alias sudah lama nganggur, dicas pun tidak bisa, hanya cuma terasa getar saja teman-teman. Jadi setelah saya cek positif, ini handphone masih hidup karena dicas itu ada tanda getar namun LCD-nya tidak tampil. Sekarang kita coba untuk membongkar LCD-nya dulu teman-teman. Kita panasi dulu membongkar yaitu LCD, mempermudah membongkar LCD dari framenya. Kita gunakan tatakan di bagian atas alas separator, yaitu bertujuan agar tidak bikin panas di bagian backdoor yang bisa menyebabkan panas tembus ke bagian baterai yang ada di dalam framenya. Kita lepas untuk di bagian LCD-nya, karena untuk di bagian LCD yang menggunakan LCD kualitas Super AMOLED, otomatis apabila sering jatuh dan pecah, layarnya itu otomatis tidak bisa tampil teman-teman. Beda kalau handphone yang menggunakan LCD kualitas IPS, meskipun jatuh pecah biasanya masih bisa tampil untuk di bagian cahaya kontras ataupun di bagian LCD meskipun kondisinya pecah. Setelah saya bongkar, dan ini adalah kondisi LCD-nya. Oke, setelah kita bongkar untuk LCD dari framenya dan masih ada sisa kaca touchscreen di bagian bawah. Oke, kita coba untuk melepasnya dulu di bagian kaca touchscreen yang masih menempel di bagian bawah. Oke, sambil kita bersihkan, dan jangan lupa untuk kita tutupi yaitu di bagian lensa kamera depan agar tidak memasukkan debu. Oke, setelah kita bersihkan, kita siapkan untuk spare partnya. Ini adalah LCD yang dari sahabat subscriber juga, dari sahabat teknisi, atas nama Mas Sandy, siapa ya, lupa saya, Mas Sandy Maulana atau siapa. Jadi ini saya mendapatkan LCD bekas yang kondisinya itu masih normal katanya, karena sudah lama tidak dites. Saya coba untuk beliau mengirim LCD bekas ini, saya coba untuk tes menggunakan mesin J7 Pro. Ini setelah saya cek LCD-nya itu kualitas kalau nggak salah OLED 1 ya teman-teman. Untuk LCD-nya hampir mirip 100%, hampir mirip dengan yang kualitas original. Namun setelah saya lihat-lihat itu ada bagian komponen dan juga fleksibel, karena saya hafal dengan kondisi LCD kualitas yang original 100% AMOLED. Setelah saya cek, ini handphonenya menyala ya teman-teman, 100%. Untuk persentase baterainya saya coba untuk menyalakan handphonenya, yaitu untuk mengetes kondisi handphonenya dan juga mengetes kondisi LCD-nya. Oke, untuk LCD-nya alhamdulillah bisa menyala dengan tampilan yang lumayan bagus juga. Kita akan coba untuk tunggu loadingnya sebentar.
Oke, handphone sudah menyala, kita akan tes untuk kualitas LCD-nya. Karena LCD-nya ini dari Mas Sandy, beliau bilang sudah lama tidak dites lagi karena terakhir LCD ini masih bisa menyala dengan normal. Sekarang kita tes untuk di bagian touchscreen-nya. Untuk tampilan LCD-nya tidak ada bercak sedikit pun dan masih bersih. Namun hanya kendalanya kerusakan di bagian kaca touchscreen yang pecahnya sudah lumayan parah ya teman-teman. Untuk touchscreen-nya alhamdulillah masih bisa berfungsi dengan normal dan LCD-nya pun masih bisa berfungsi dengan normal. Oke, setelah kita tes untuk LCD dan juga kualitas touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal, dan untuk kondisi mesinnya juga masih bisa berfungsi dengan normal. Namun hanya saja kerusakannya itu di bagian LCD yang tidak bisa tampil atau LCD-nya yang sudah rusak. Sekarang kita lepas lagi untuk di bagian LCD-nya. Saya coba untuk mengambil yaitu LCD yang sudah kita bongkar, yaitu LCD dari bawaan C7 Pro dari sahabat subscriber. Oke, perhatikan di bagian ini. Ini ada bagian perbedaan antara LCD kualitas yang original AMOLED dan juga kualitas LCD yang Ori OLED, yaitu Ori OLED 1 teman-teman. Hampir mirip, 99% mirip dengan yang original, namun ada perbedaan di bagian komponen dan juga IC touchscreen-nya. Dan juga di bagian LCD ini berbentuk berbeda ya teman-teman untuk di bagian atas. Oke, jadi sekilas seperti itu untuk perbedaan dari fisik LCD yang original AMOLED sama yang Ori OLED 1. Beda sama Ori OLED 2 ataupun Incel ataupun KW ya teman-teman. Jadi ada perbedaan jenis kualitas LCD yang menggunakan LCD Super AMOLED seperti ini. Dan ini adalah LCD yang original 100% juga, yaitu dengan warna hitam. Ini sama persis sama yang warna biru dari bawaan sahabat subscriber yang ngirim handphone ini, yaitu LCD-nya sama-sama persis dengan kondisi komponen dan beserta IC touchscreen-nya sama persis dengan yang bawaannya ya teman-teman. Beda sama yang dikirim sama Mas Sandy, ini adalah Ori OLED 1. Namun untuk kualitasnya hampir mirip dengan yang original, namun tetap ada perbedaan yaitu di bagian komponen dan juga di bagian list pada LCD. Ada perbedaan tadi dari awal sudah saya jelaskan, ada perbedaan di bagian list dari LCD itu sendiri. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengerjakan yaitu LCD yang bekas dari Kanibalan yang sudah dikirim dari beliau Mas Sandy Maulana, dari sahabat subscriber juga dan juga dari sahabat teknisi juga. Oke, sekarang kita siapkan untuk alat separator, dan di bagian atas itu kaca touchscreen-nya yang sangat parah, sudah pada gumbil, jadi harus ekstra hati-hati. Untuk di bagian ini kita panasi menggunakan separator dengan suhu panas di angka 70, dan saya siapkan untuk kawatnya dengan ukuran 0,08 mili. Ini ukuran kawat yang sering saya gunakan ya teman-teman. Untuk menggunakan kawat dengan ukuran berapa itu terserah para teman-teman sahabatku teknisi pemula semuanya. Apabila kalian takut untuk terlalu tebal untuk kawatnya, bisa menggunakan 0,03 ataupun 0,05. Oke, di tahap ini di bagian atas saya ekstra hati-hati karena di bagian atas itu dekat fleksibel LCD dan juga bagian kristal LCD, karena di bagian atas pada grimpil, jadi saya ekstra hati-hati untuk melepas LCD-nya. Masih ada sisa lem yang ada di bagian LCD, kita bersihkan dulu. Oke, kita bersihkan dulu di bagian alas alat separator karena mumpung masih hangat. Kita bersihkan. Dan di bagian ini LCD-nya sangat tipis ya teman-teman. Untuk LCD yang OLED sama AMOLED itu hampir mirip, cuma perbedaannya di bagian list pada LCD-nya. Oke, kita coba untuk menyalakan handphonenya setelah kita memisahkan kaca touchscreen-nya.
Oke, untuk LCD-nya sudah menyala dan alhamdulillah berhasil dengan sukses, tidak ada cacat sedikit pun untuk LCD-nya, dan kita tes sekarang untuk yaitu di bagian touchscreen. Oke, alhamdulillah untuk touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal ya teman-teman. Jadi meskipun tanpa menggunakan kaca touchscreen atau tanpa menggunakan glass, otomatis apabila LCD-nya ini OLED atau AMOLED itu bisa berfungsi untuk touchscreen-nya meskipun tanpa menggunakan kaca touchscreen. Oke, sekarang kita coba untuk membersihkan yaitu di bagian LCD-nya sambil saya kasih tatakan, yaitu bertujuan menghindari resiko agar saat kita membersihkan sisa lem yang ada di LCD tidak bikin LCD rusak. Saya menggunakan cairan Pertamax sama tisu kering biasa untuk membersihkan sisa lemnya. Oke, untuk sisa lemnya sudah bersih dan kita siapkan untuk gelas atau kaca touchscreen khusus Samsung J70 yang kita kerjakan. Oke, sesuai LCD-nya yaitu dari bawaan warna biru, saya siapkan untuk kaca touchscreen warna biru juga teman-teman. Dan sedangkan di bagian ini saya menggunakan pemasangan yaitu lem OK UV atau lem OK cair teman-teman. Karena yang saya gunakan ini adalah kaca touchscreen atau gelas yang tanpa menggunakan lem OK kering ya sudah menempel, melainkan saya menggunakan lem OK cair atau lem OK UV. Oke, di tahap ini kita kasih lem OK cair ke bagian layar LCD-nya. Oke, dengan hati-hati jangan sampai ada debu yang jatuh ke bagian LCD yang bisa menyebabkan LCD itu terlihat kotor ya teman-teman. Oke, kita lepas dulu untuk plastik belakang kaca touchscreen-nya. Pastikan untuk kaca touchscreen-nya bersih ya teman-teman, jangan sampai ada debu atau kotoran. Selanjutnya kita presisikan. Oke, kita tempelkan ke bagian cairannya atau ke bagian lem OK cair. Kita sambil presisikan LCD-nya agar bisa presisi kaca touchscreen sama LCD-nya sambil kita tekan halus untuk meratakan lem OK cair ke bagian LCD teman-teman. Oke, setelah merata kita tunggu beberapa menit kemudian. Untuk lebih agar cepat lebih kering, kita bisa menggunakan lampu UV sebentar, yaitu agar tidak kaca touchscreen-nya agar tidak bergeser ya teman-teman, agar bisa presisi dan lurus antara jarak LCD sama kaca touchscreen-nya. Dan juga pemasangannya harus presisi teman-teman. Di bagian ini sisa lem OK cair ke bagian samping saya bersihkan, dan kita coba untuk yaitu mengeringkan lem OK cairnya menggunakan lampu UV. Oke, kita taruh ke dalam box lampu UV yaitu untuk mengeringkan di bagian pemasangan lem OK cair ke kaca touchscreen sama LCD. Oke, setelah beberapa menit kemudian apabila sudah kering, kita angkat LCD dari box lampu UV. Kita coba membersihkan untuk di bagian layarnya dan juga di bagian belakang agar tidak lengket sama lem OK cair yang tersisa di bagian LCD. Oke, setelah itu kita coba untuk mengetes setelah kita sukses untuk memasang kaca touchscreen dengan cara menggunakan lem OK cair atau lem OK UV. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya bisa menyala. Kita tunggu sebentar untuk mengetes kualitas touchscreen-nya juga. Dan juga untuk mengetes atau kita cek untuk LCD-nya ini sudah presisi sama kaca touchscreen atau ada kemiringan. Oke, alhamdulillah LCD-nya sudah bisa menyala dan kita tes untuk kualitas LCD sama touchscreen-nya. Oke, alhamdulillah untuk LCD-nya bisa presisi ya teman-teman. Untuk pemasangannya alhamdulillah presisi dan tidak ada kemiringan. Untuk touchscreen-nya juga bisa berfungsi dengan normal sekali. Oke, setelah pemasangannya sukses semua,
dan kita tes segala fungsi dari LCD ini benar-benar bisa berfungsi dengan normal atau tidak setelah kita selesai proses pemasangan. Untuk di bagian ini sengaja saya tes di bagian kamera belakang dan kamera depan. Oke, dan ini adalah hasil kamera belakangnya. Saya coba untuk zoom. Alhamdulillah kameranya masih bersih dan jernih. Sekarang kita tes untuk kamera depannya. Alhamdulillah kamera depannya juga masih bersih dan jernih ya teman-teman. Jadi apabila kita mengerjakan dengan ekstra hati-hati dan ekstra bersih, apalagi kita menggunakan oka cair atau lem oka UV, otomatis akan sedikit merambat biasanya ke bagian lubang kamera depan. Harus ekstra hati-hati agar tidak terkena lem oka cair yang mengenai di bagian lubang kamera depan yang bisa menyebabkan kamera depan itu buram atau kusam. Alhamdulillah pengerjaannya dari tahap-tahap pengerjaan dari awal sampai selesai bisa sukses dan pemasangannya bisa berhasil dengan hasil yang rapi tanpa ada gelembung. Untuk touchscreen masih bisa berfungsi dengan normal dan alhamdulillah sukses. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.